Perkembangan teori sosiologi modern dewasa ini. Pertama, kejayaan dan kemunduran teori fungsionalisme struktural. Tahun 1940-an hingga 1950-an merupakan tahun-tahun kejayaan teori fungsionalisme struktural. Mahasiswa-mahasiswa dari Talcott Parsons pada masa itu tersebar di mana-mana dan menduduki posisi-posisi penting di beberapa universitas terkenal di Amerika Serikat. Mahasiswa yang sangat terkenal itu antara lain adalah Kingsley Davis yang akan kita pelajari, Wilbert Moore yang mengemukakan teori tentang stratifikasi sosial, dan Robert King Merton dengan teorinya yang terkenal, yakni teori taraf menengah. Tetapi tahun 1960-an dan 70-an, teori ini mengalami kemunduran sejalan dengan berkembangnya teori-teori baru. Itu yang pertama. Kedua, munculnya teori radikal di Amerika. Salah seorang sosiolog yang memperkenalkan teori radikal di Amerika Serikat adalah C. Wright Mills. Dia menerbitkan dua buku yang sangat terkenal. Yang pertama itu White Collar, ya, dan kedua itu The Power of Elite. Tahun 1950-an, dia menaruh minat terhadap masalah-masalah dunia ketiga. Dia menentang kehadiran Amerika Serikat di Kuba dengan menulis sebuah buku yang berjudul Listen Yankee, The Revolution in Cuba. Dia banyak dikritik oleh para sosiolog Amerika dan dia juga banyak mengkritik mereka. Puncak dari konflik itu adalah penerbitan bukunya yang berjudul The Sociological Imagination, ya, yang menantang teori-teori dari Talcott Parsons. Yang kedua. Yang ketiga, perkembangan teori konflik di Amerika. Teori konflik merupakan alternatif terhadap teori fungsionalisme struktural. Tetapi karena posisinya sebagai alternatif atau reaksi terhadap teori fungsionalisme struktural, maka teori ini tidak mampu mengembangkan dirinya sebagai satu teori yang mandiri. Usaha untuk menyatukan teori konflik dengan fungsionalisme struktural, ya, pernah dilakukan oleh Louis Coser dengan menulis sebuah buku yang berjudul The Functions of Social Conflict. Selain Coser, ada dua orang lain juga yang coba mengembangkan teori konflik, yakni Ralph Dahrendorf dengan bukunya yang berjudul Class and Class Conflict, dan Randall Collins dengan bukunya yang berjudul Conflict Sociology Towards Explanatory Science. Keempat, kelahiran teori pertukaran. Tidak puas dengan teori gurunya Talcott Parsons, George Homans mengemukakan sebuah teori baru, yakni teori pertukaran sosial yang ditulis dalam bukunya yang berjudul Behavior, Its Elementary Forms. Pendukung lain dari teori ini adalah Peter M. Blau. Dia mengaplikasikan teori pertukaran George Homans ke dalam struktur-struktur sosial yang lebih besar, sehingga teori ini tidak lagi bersifat mikro, melainkan bersifat makro dan masuk ke dalam paradigma fakta sosial. Dewasa ini, tokoh lain yang juga berusaha mengintegrasikan pendekatan makro dan mikro di dalam teori sosiologi adalah Richard Emerson. Itu perkembangan yang keempat. Kelima, dramaturgi dari Irving Goffman. Ya. Irving Goffman 1922 sampai 1982 seringkali dianggap sebagai pemikir terakhir dari aliran Chicago School. Dia adalah murid dari Herbert
Blumer. Dan kita tahu Herbert Blumer adalah mahasiswa dari Herbert Mead. Ya. Dia menerbitkan sebuah buku yang sangat terkenal dan populer, yakni Presentation of Self in Everyday Life. Ya. Dalam buku itu, dia membandingkan pertunjukan panggung dengan tingkah laku manusia di dalam dunia sosial. Dia juga membuat analogi antara drama di atas panggung dengan interaksi sosial. Oke. Kemudian yang keenam, sosiologi kreatif. Sosiologi kreatif diperkenalkan oleh Monica Morris melalui bukunya Excursion into Creative Sociology 1977. Yang termasuk ke dalam sosiologi kreatif adalah teori fenomenologi dan teori etnometodologi. Fenomenologi memusatkan perhatiannya pada kehidupan sehari-hari dan kesadaran baru yang muncul dari kehidupan sehari-hari itu. Sedangkan etnometodologi memusatkan perhatiannya pada bagaimana masyarakat memberikan arti kepada dunia sosialnya sendiri. Jadi arti tidak harus kita dapat dari orang-orang sosiolog, ya, dari orang-orang terpelajar atau ilmuwan-ilmuwan sosial, tapi masyarakat itu bisa memberikan arti kepada dunia sosialnya. Tugas seorang sosiolog adalah mempelajari bagaimana masyarakat itu memberikan arti kepada dunia sosialnya. Saya kira itu beberapa perkembangan terakhir dalam sejarah perkembangan teori sosiologi modern. Untuk sementara pembahasan kita sampai di sini. Sekian dan terima kasih.